A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah adalah wewangian Allah di bumi. Tidak ada yang mampu mengenali aromanya kecuali orang-orang yang bergelar as-siddiqun. Tidak ada yang mampu mengenal beliau kecuali orang yang bergelar as-siddiqun. Wusul adalah suatu istilah sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala secara ainul basyirah, mata hati, mata batin, mata roh, liqa'ullah dan mukasyafah, yakni pada maqam tertinggi dalam ilmu tasyawuf ma'rifatullah. Wusul ada beberapa tingkatan, yaitu wusul sifat, wusul asma, wusul af'al, dan wusul zat mutlak Allah Ta'ala. Sejauh yang kita ketahui, hanya baginda Nabi Muhammad SAW saja yang telah wusul sampai bertemu face to face dengan zat mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika berlakunya peristiwa mu'jizat paling agung baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Isra dan Mi'raj. Jika kamu memiliki keyakinan bahwa dirimu tidak akan sampai wusul kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sesudah memfanakan wujud dirimu, mati sebelum mati tabi'i, dan menghapuskan segala persepsi prasangkamu, keakuan dirimu, maka kamu tidak akan sampai wusul kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Akan tetapi, jika Allah Ta'ala maha berkehendak untuk menyampaikan dirimu itu kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi sifat-sifatmu majmumah dan digantikan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Dan Allah Ta'ala akan menutupi sifat-sifatmu yang doib, jahil dan lemah itu, dan dalam masa yang sama dibukakan olehnya hijab ainul basyirah dan mukasyafah tersebut. Dikala itulah Allah Ta'ala akan menyampaikan, usulkan hakikat tubuh jasad, nyawa, jiwa dan rohmu kepadanya, atas sebab Allah Ta'ala sendiri menggunakan atau mengkaruniakan sifat-sifat maha berkehendaknya kepadamu dan bukan sesuatu darimu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila qalbu, hati sanubari seseorang itu telah sampai wusul kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hambanya itu selalu memerlukannya, hanya bergantung kepada Allah Ta'ala semata-mata, mendekatkan diri kepadanya, serta memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rahasia tentang aku, Allah Ta'ala, hanya aku sendiri yang membukanya. Manusia serta jin, malaikat, iblis, dajjal dan lain-lain sesekali tidak akan mampu untuk mengenalku, ma'rifatullah, apalagi untuk menguraikannya. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan muka kalian, tetapi Allah melihat qalbu kalian. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah, dan akhirudin mahabbatullah, akhir agama mencintai Allah dengan menyaksikan Allah dengan hati ainul basyirah. Penyaksian inilah yang melahirkan cinta dan mahabbah. Al-Imam Al-Ghazali berkata, tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengenal Allah yang wajib disembah. Allah Ta'ala bersifat qadim terdahulu. Firman Allah, Quran Surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir.
Allah Ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan arsy dan sebagaimana setelah diciptakan arsy. Allah Ta'ala sebagaimana pula sebelum diciptakan ciptaannya dan sebagaimana pula setelah diciptakan ciptaannya. Allah Ta'ala sebagaimana awalnya dan juga sebagaimana akhirnya. Pada awal itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya akan mengenal Allah. Dan Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Kemudian dengan rahmatnya pula, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surah Asy-Syam ayat 8. Dari ilham yang dihujamkan kepada hati, kepada kolbu manusia, maka lahirlah dalil aqli, orang-orang yang dapat mempergunakan akal kolbu. Hati disebut dengan ulil albab. Ulil albab adalah kaum yang mengetahui atau orang-orang yang dapat memahami dan mengambil pelajaran dari petunjuknya. Firman Allah, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan ulil albab. Quran Surah Ali Imran ayat 7. Dan Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya ulil albab yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Ulil albab berasal dari kata lub, hati, yakni mereka yang dapat memahami firman-Nya berdasarkan cahayanya atau petunjuknya yang diilhamkan ke dalam lub hati tersebut. Lub merupakan tempat terbitnya tauhid. Pada hakikatnya, semua manusia telah menyaksikan Allah ketika mereka belum lahir ke alam dunia pada keadaan fitri. Sebelum panca indranya berfungsi, tujuan akhir beragama ialah ihsan atau mukmin yang berakhlakul karimah, mukmin yang dapat menyaksikan Allah dengan hatinya. Ainul Basyirah, firman Allah, sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia. Quran Surah Al-Qalam. Sebenar-benar akhlak adalah akhlak kepada Allah, yakni mengenalnya atau ma'rifat kepadanya. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Ji'lib al-Yamani, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Beliau menjawab, bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Kemudian tanyanya kembali, bagaimana Anda melihatnya? Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an menjawab, dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, tetapi bisa dilihat oleh hati. Kemudian lagi sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad, beliau ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau menyembahnya? Beliau menjawab, saya telah melihat Tuhan, kemudian baru saya sembah. Bagaimana Anda melihatnya? Pertanyaannya lagi. Dia menjawab, tidak dilihat dengan mata yang memandang, tapi dilihat dengan hati yang penuh iman. Kemudian munajat Syekh Ibnu Athaillah, ya Tuhan yang berada di balik tirai kemuliaannya, sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhan yang telah menjelma dalam kesempurnaan, keindahan dan keagungannya, sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Tuhan, bagaimana Engkau tersembunyi, padahal Engkaulah zat yang zahir, dan bagaimana Engkau akan gaib, padahal Engkaulah pengawas yang tetap hadir.
Dialah Allah yang memberikan petunjuk dan kepadanya kami mohon pertolongan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, mereka yang sadar diri senantiasa memandang Allah Azza wa Jalla dengan kolbunya. Ketika terpadu, jadilah keteguhan yang satu yang menggugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan dirinya. Semua bangunan runtuh, tinggal maknanya seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas. Tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka. Tak ada kesenangan bagi mereka, hingga semua itu menjadi benar. Jika sudah benar, sempurnalah semua perkara baginya. Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi. Kemudian mereka keluarkan segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total, dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di rumahnya, untuk dapat melihat Allah dengan hati sebagaimana kaum sufi lakukan. Tahapan awal yang harus dilewati adalah takhalli, mengosongkan diri dari segala hal. Baru kemudian sampai pada apa yang disebut takhalli. Setelah takhalli barulah tajalli. Tahap ini terbukanya rahasia, yakni mengetahui rahasia Tuhan, dan ini adalah pengetahuan yang dalam, bentuk manifestasi dari rahasia-rahasia yang diperlihatkan kepada hambanya. Namun tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan hatinya, karena hati mereka terhalang, terhijab, atau belum takhalli, belum kosong, sehingga terhijab dari memandang Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, tidak dapat menerima kebenaran. Mereka tidaklah akan kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Al-Baqarah. Buta mata secara batin, inilah yang disebut cinta buta, sehingga cinta tanpa melihat adalah satu kepalsuan. Sehingga bagaimanapun ibadah berabad-abad tanpa ma'rifat bukanlah cinta. Awal perjalanan itu adalah ma'rifatullah, dan akhir perjalanan itu adalah mahabbah. Wallahu a'lam bishawab.